Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya. Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia dan dalam mudah-mudahan senantiasa dalam kemuliaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin jemaah yang mulia, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia, Allah bekali satu di antara sekian banyak gharizah, naluri yang tumbuh di dalam dirinya adalah satu di antaranya gharizatut tanawwu, keinginan untuk berkasih sayang, keinginan untuk mencurahkan rasa kasih dan sayang. Namun ini harus dipupuk dengan bimbingan agar ia kemudian tidak berjalan tanpa arah dan bahkan kemudian menyimpang. Ada kisah tragis, takut kehilangan pacar misalnya. Itu kadang bukan bahasa cinta, tapi jebakan yang hari ini siap mencacah. Kita tahu ada kisah tragis seorang perempuan masih muda berhijab. Ia tinggal bersama pacarnya. Lalu kemudian ia hanya ingin putus. Ia ingin mengakhiri hubungan toksik yang tidak sehat ini. Lantas kemudian tubuhnya justru dipotong-potong menjadi ratusan bagian, disebarkan, dibuang dari Mojokerto sampai Surabaya. Sebagian disimpan di dalam lemari di kamarnya, sebagian lagi ditanam, dikubur di halamannya, dan selebihnya disebarkan dalam kantong-kantong yang diserapkan di pinggir-pinggir jalan. Hadirin jamaah rahimakumullah, inikah harga dari cinta tanpa arah, dari gharizatut tanawwu yang tanpa bimbingan, dari kasih sayang yang kehilangan arah dan tujuan. Sebetulnya banyak dari kita muslim dan muslimah yang tahu bahwa Islam itu melarang pacaran. Dia tahu arahan syariat ini jelas, tapi tidak sedikit di antara anak-anak kita yang menutup mata dan menutup telinga dari ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Perempuan ini masih muda, dan kita tahu perempuan ini punya ayah dan bunda. Bagaimana tersayatnya hati seorang ayah dan ibu yang mengetahui keadaan anaknya dengan sedemikian mengerikannya, yang itu dilakukan justru oleh orang
yang katanya datang sebagai kehendak takdir yang akan membersamai dalam kehidupan. Maka jamaah rahmatullah, kasus ini tidak cukup kita lihat hanya sekedar kasus pembunuhan. Kita coba lihat lagi, ini boleh jadi Allah sedang hadirkan kisah tentang cinta yang salah arah, hubungan yang melanggar batas dan syariat, jiwa yang akhirnya tersayat, bukan hanya raga tapi juga rasa. Dulu jamaah rahmatullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memotong-motong dan mencacah seekor burung, bukan karena benci. Nabi Ibrahim memotong-motong burung bukan karena kehilangan cinta, tapi justru beliau melakukan itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fahsurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Ibrahim berkata, ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, perlihatkanlah kepada bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berkata, Allah berfirman, apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Belumkah engkau percaya wahai Ibrahim? Maka Ibrahim pun menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, aku percaya ya Allah, tapi ini untuk membuat agar hatiku tenang. Liyatma'inna qalbi, agar hatiku tenang, agar hatiku mantap dalam mencintai, agar hatiku kuat betul, tak goyah untuk meyakini kebesaran. Qala, maka Allah berfirman, fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an, lalu letakkan di masing-masing bukit satu bagian. Summa da'hunna yatinaka sa'ya, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam anna Allaha 'azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 260. Jamaah rahmatullah, itu Ibrahim yang mencacah burung demi untuk menguatkan dan memantapkan iman. Tapi hari ini ada pencacahan lain. Hari ini ada orang yang memotong-motong bukan burung, bukan pula hewan kurban, melainkan hati dan jasad yang konon katanya kekasihnya sendiri, dengan kalimat cinta, dengan kata cinta yang mengikatkan diri, tapi kemudian justru mengakhiri hubungan ini dengan hal yang begitu sangat menakutkan. Jamaah rahimahullah, inilah alasan Allah. Dari sini kita belajar. Inilah alasan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan berpacaran bagi anak-anak kita, bagi pemuda dan pemudi yang hari ini menyimak kajian. Inilah alasan Allah mengharamkan pacaran.
bukan karena Allah ingin mengekang, bukan karena Allah ingin menahan, bukan karena Allah ingin memenjarakan cinta, tapi karena Allah tidak ingin melihat kita hancur. Allah tidak ingin melihat kita binasa oleh cinta yang tergesa-gesa. Allah tidak ingin melihat hamba-Nya terseok-seok oleh cinta yang beralamat dusta. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita jaga anak-anak kita. Pastikan mereka memahami kenapa larangan itu hadir oleh syariat yang mulia ini. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin melihat hamba-hambanya tersiksa karena cinta yang kehilangan arahnya. Karena tidak sedikit orang yang merasa hari ini cinta itu ditopang dengan perilaku bahkan yang agak menyedihkan. Hari ini lintasan halu itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang tampak nyata. Bukan karena halunya. Masing-masing kita boleh jadi punya imajinasi akan mencintai seseorang di luar sana. Tapi jika kemudian itu dibuat nyata dengan AI Polaroid yang kemudian dia bisa memeluknya, kemudian memajangnya di media, bukankah ini seperti dia sedang membuka kotak di mana aib sudah tersimpan di dalamnya? Masing-masing kita punya pikiran boleh jadi, tapi Allah masih tahan itu agar tidak tersebar apa yang kita pikirkan. Tapi kenapa hari ini manusia justru membuka aibnya sendiri dengan membiarkan halunya menjadi nyata, dengan membuka kotak yang tersimpan lalu tersebar di berbagai media. Mengira cinta itu bisa ditopang hanya dengan kata, sebagaimana tema kita hari ini. Dikira cinta itu hanya bisa ditopang atau cukup ditopang dengan sekedar rasa. Padahal rasa dan kata jika tidak diukur dan ditimbang dengan arahan dan bimbingan syariat, ia sering berakhir pada jurang duka. Kalau ini tidak ditata dan ditimbang dengan aturan ilahi, maka ia bisa berujung pada mutilasi. Inilah kaca letak yang memantulkan betapa berbahayanya jika ada yang menolak Islam sebagai arahan, jika menolak Islam sebagai panduan. Ini satu kasus bicara tentang anak-anak muda hari ini. Semoga ini menjadi cerminan. Tapi di sisi yang lain ada pula kisah kesalahan seorang suami. Ini betul-betul suami, tapi juga lagi-lagi kehilangan harga diri. Yang menjadi awal kehancuran itu ada satu kata, yakni hutang, meski itu dengan dalih cinta. Beberapa waktu sebelum ini kita menjadi belajar jamaah rahimakumullah bahwa hutang itu bukan sekedar angka di atas kertas. Hutang bukan sekedar angka yang kita tulis dalam kalkulator di gadget dan di HP kita, tapi yang merupakan perampas dari harga diri, yang mematahkan kemandirian dan bahkan kewangnya seorang suami, yang membuat keluarga hidup
dalam bayang-bayang yang penuh dengan ancaman. Kediri 2024 satu keluarga menenggak racun karena terlilit pinjol 15 juta. Anak balitanya kemudian meninggal dunia, tapi suami, istri dan anak sulungnya diselamatkan oleh tetangga yang sudah dari awal curiga. Mereka hidup meninggalkan penyesalan yang tiada tara untuk sang balita, dan hidup dalam keadaan yang penuh dengan malapetaka dunia. Mungkin angka 15 juta terbilang sedikit dari hitungan angka, tapi hutang yang kecil ini jamaah rahimahullah bisa membuat hidup orang-orang dan teror penagihnya menghantam psikis dan semangat hidup satu keluarga. Bandung 2025, kita sampaikan kemarin dalam khutbah Jumat. Seorang ibu lebih memilih hidup di neraka dengan mengakhiri hidupnya dengan kata cinta, agar ia tak ingin tega melihat anaknya menderita di dunia. Seorang ibu yang gantung diri setelah sebelumnya meracuni dua anak kesayangannya. Kalimat terpampang di dinding dengan tulisan yang begitu menghibah, karena suaminya terlilit hutang yang diduga dari pinjol dan judol. Tragis. Dan inilah wajah nyata dari riba, wajah nyata dari menolak aturan Allah. Lagi-lagi, inilah wajah nyata dari menolak syariat ilahi. Harga diri, iman, dan kasih sayang habis dirumah oleh angka-angka hutang. Ciputat, Jakarta 2024, kurang lebih setahun yang lalu, seorang ayah membunuh istri dan anaknya, lalu kemudian ia pun mengakhiri hidupnya pun sama, karena hutang pinjol yang menjerat, dengan dalih ingin memberikan cinta untuk istri dan anak. Lalu ia pun berhutang dengan skema riba, lalu hidupnya tersiksa, dan ia akhirnya mengakhiri istri dan anaknya dan menutup kisah dengan membunuh dirinya. Satu kesalahan fatal diawali dari suami, bapak, ibu, bapak kita semua hari ini, yang kemudian menyeret satu keluarga ke jurang yang sama, petaka dunia, dan bahkan mungkin di akhirat. Allah menggambarkan orang yang berhutang riba dan siapapun yang terlibat dalam itu seperti orang yang takhabbatu syaitanu minal mas, seperti orang yang tidak bisa berdiri, kama yaqumu alladhi takhabbatu syaitanu minal mas, orang yang seperti gila yang tidak karuan jalannya, seperti orang yang kerasukan syaitan. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Maka inilah wajah dari hutang riba. Tentu kita semua paham bahwa suami melakukan itu demi kata cinta untuk istri dan anak. Tapi jamaah rahimahullah, apabila itu dilakukan dengan menyelisihi aturan, maka akibatnya sebagaimana yang tadi sebahagian kami sampaikan. Karena itulah maka ujian memang tidak mudah. Ujian memang tidak mudah dalam menjalani kehidupan.
Karena itulah jangkar kesabaran ini harus terus kuat tersauh di dasar lautan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Dari sisi seorang ibu ini bukan seorang monster. Ibu-ibu, kisah seorang ibu yang lebih memilih siap untuk masuk neraka asalkan tak tega melihat anaknya hidup menderita di dunia. Memang di satu sisi ini wajah dari depresi, tapi rapuhnya imanlah yang membuat seorang ibu sampai berpikir bahwa sakitnya di dunia selevel dengan derita di neraka. Sejak kapan level neraka itu sebanding dengan sakitnya dunia? Tidak sama. Tapi inilah keadaan ketika sudah dalam runtuhnya iman, ketika tak terbekali dalamnya cinta dengan luasnya lautan iman, maka ia justru akan mengikis kesadaran. Mungkin saja boleh jadi ibu itu hanya ingin tempat untuk berbagi, tapi lagi-lagi orang-orang yang mungkin ada di sekelilingnya tidak pernah peduli. Maka ini kembali bicara lagi kepada aspek sosial. Tetangga yang membiarkan saudaranya sendiri. Ini sistemik jamaah rahmatullah. Bahkan boleh jadi si ibu ini berpikir masih lebih baik diazab di neraka daripada tersiksa di dunia, karena azab neraka itu lebih adil. Karena ia hanya menyiksa sesuai dengan dosa, daripada hidup di dunia menderita karena kebijakan penguasa yang tidak pandang bulu dengan apa yang menjadi kesakitan rakyatnya. Kalau sampai terfikir yang demikian, maka kisah ini pun berlanjut kepada semua para penguasa. Jangan sampai menjadi orang yang muflis, yang bangkrut. Ketika Nabi tanya, "Manil muflis?" Siapakah orang yang bangkrut itu di dunia? Maka sahabat menjawab, mereka yang la dinar, mereka yang tidak punya harta, yang tidak punya uang, yang tidak punya dirham, wala dirham. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis, yang bangkrut itu adalah mereka yang datang dengan amal salatnya, salati wassiyam, dengan amalan salat, amalan puasanya, amalan sedekahnya. Lantas kemudian ia pun juga membawa bekas-bekas pukulan, cacian, hinaan. Lalu kemudian orang menuntut haknya, mengambil dari caciannya, mengambil dari lisannya, mengambil dari kebijakannya, mengambil dari pukulannya, mengambil dari ketidakadilannya, sampai kemudian semua kebaikan itu habis, pahala puasanya, salatnya, sedekahnya habis, lantas kemudian dosa-dosa yang lain ditimpakan kepada dirinya dan dia terjerembab ke dalam neraka. Maka satu kasus ini Allah ingin memberikan kita pelajaran sebetulnya. Tetangga harus peduli, ada apa dengan saudara kita. Seorang ibu harus menguatkan iman, karena kita faham ibu yang harusnya menjadi sumber kehidupan bagi anak-anaknya, justru kemudian menjadi pemutus kehidupan bagi dua anak. Maka disinilah pentingnya kita menguatkan rumah
tilawatil Quran, agar tumbuh keberkahan, agar hadir kasih sayang yang dibangun di atas fondasi iman. Seorang ayah, seorang suami harus mampu tetap bertahan meski dengan rasa cinta dan kasih sayang, tak lantas mengorbankan harga dirinya untuk terjebak pada hutang ribawi yang menyelisihi syariat ilahi. Berhutang boleh, dalam Islam jelas disebutkan di dalam Al-Quran dengan catatan yang jelas, dengan akad yang pasti dan seterusnya. Tapi terjebak dalam riba adalah satu hal yang berbeda dan itu bukanlah opsi. Hari ini gelombang pinjol itu datang setiap waktu di gadget kita. Sebarangkali kita buka satu media, muncul iklan. Begitu mudahnya, bahkan dengan limit yang makin hari makin naik, bahkan bisa sampai 80 juta Pak limitnya, hanya dengan modal HP dan masukkan nomor KTP. Simple sekali, dan itu dianggap menjadi solusi. Padahal ini awal dari kehancuran hidup itu sendiri. Karena itulah jamaah rahimakumullah, ini bukan sekedar kata cinta, tapi harus dibuktikan dengan arahan dan bimbingan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita kepada pasangan harus dihalalkan dengan pernikahan. Rasa cinta kita kepada istri dan anak-anak kita harus dibangun di atas teladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersama menjaga diri kita, anak-anak kita, istri kita, untuk tidak terjebak pada jebakan-jebakan syaitan yang membuat kita kehilangan arah dan tujuan. Pacaran jelas menghancurkan. Sudah ada kasus yang begitu mengerikan. Hutang begitu menakutkan. Nah, sudah banyak sekian kasus fakta yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini, yang kemudian berujung pada kehancuran. Maka mari kita berazam, berkomitmen untuk tetap teguh ada di jalan ilahi, meski dengan segala gelombang ujian yang datang silih berganti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Qul qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.